Refli tak pernah membayangkan bahwa perjalanan akademiknya di Kuala Lumpur akan membawanya ke jalan yang begitu rumit. Sebagai seorang dokter muda dari sebuah kota di Jawa Timur yang sedang menempuh pendidikan lanjutan di salah satu universitas ternama di Kuala Lumpur, fokus utamanya hanyalah memperdalam ilmu, membangun jaringan, dan pulang membawa rasa bangga untuk dirinya sendiri. Namun, hidup ternyata selalu punya kejutan dan kejutan itu datang dalam sosok Nasir. Nasir adalah dosen muda di fakultas tempat Refli belajar. Karismanya mudah dikenali. Cara dia membawakan materi kuliah, kecerdasan dan sikap ramah, namun berwibawa membuat banyak mahasiswa menghormatinya. Bagi Refli, awalnya Nasir hanyalah seorang mentor, seseorang yang akan membantunya melangkah lebih jauh dalam karir akademik. Namun semua berubah pada suatu sore yang sunyi. Hari itu hujan turun deras membasahi kota. Sebagian besar mahasiswa telah meninggalkan kampus, meninggalkan ruang-ruang kelas dan laboratorium kosong. Refli masih bertahan di laboratorium fakultas, merampungkan proyek kecilnya yang tertunda. Nasir yang kebetulan melewati laboratorium, menawarkan bantuan. Mereka bekerja bersama dalam diam. Sesekali bertukar pandang dan senyum kecil yang makin lama terasa berbeda. Saat hujan bertambah deras di luar, suasana di dalam laboratorium terasa hangat, namun penuh ketegangan. Entah siapa yang lebih dulu, tapi batas-batas profesionalitas mulai mengabur. Apa yang seharusnya hanya diskusi ilmiah, berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih intim. Di ruang laboratorium yang hanya diterangi cahaya pemaram dari luar, perkenalan mereka menapaki arah yang terlarang. Sejak malam itu, dunia Refli berubah. Ia tahu bahwa hubungan seperti ini tidak seharusnya terjadi. Bukan hanya karena status mereka di kampus, tetapi juga karena nilai-nilai yang selama ini ia junjung. Namun, rasa yang telah terlanjur tumbuh mengalahkan logikanya. Apalagi Nasir dengan segala perhatiannya memberikan sesuatu yang Refli belum pernah rasakan. Kehangatan, penerimaan tanpa syarat, dan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Hubungan mereka berlanjut di luar kampus. Refli semakin sering mencari alasan untuk melakukan bimbingan langsung ke apartemen Nasir. Awalnya alasan mereka selalu akademis membahas tesis. Tapi lama-kelamaan, bimbingan itu menjadi alasan untuk melanjutkan kisah yang mereka sembunyikan dari dunia. Di apartemen Nasir, dunia seolah mengecil menjadi hanya mereka berdua. Tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada aturan kampus yang membatasi. Di sana, Refli menemukan tempat berlindung dari kerasnya dunia luar. Mereka berbagi cerita, tawa, kegelisahan, bahkan ketakutan yang kadang datang menghantui. Menyadari bahwa apa yang mereka jalani penuh risiko. Malam-malam di apartemen itu menjadi ritual rahasia mereka. Hujan seringkali menjadi latar belakang kisah mereka. Seolah langit Kuala Lumpur turut menangisi cinta yang tak seharusnya tumbuh. Dalam keheningan, di antara desir hujan dan suara nafas yang memburu, Refli dan Nasir menemukan kebersamaan yang tak bisa mereka dapatkan di tempat lain. Namun semakin dalam mereka terjerat, semakin berat beban yang harus mereka pikul. Rasa bersalah mengintip di balik setiap dekapan.
Ketakutan akan konsekuensi menyelip di sela-sela bisikan cinta. Refli sering bertanya dalam hati, sejauh mana dia sanggup melangkah di jalan ini. Apakah ini hanya pelarian dari kesepian? Ataukah cinta sejati yang layak diperjuangkan meski harus melawan dunia? Nasir pun bergulat dengan pertanyaan serupa. Ia tahu karirnya, reputasinya, bahkan masa depannya bisa runtuh seandainya hubungan ini terbongkar. Tapi setiap kali ia menatap mata Refli, semua ketakutan itu memudar digantikan dengan hasrat untuk melindungi, untuk memiliki, walau hanya dalam diam. Waktu terus berjalan. Hujan-hujan lain datang dan pergi, mencatat kisah mereka dalam setiap tetes yang membasahi kota. Mereka sadar, cepat atau lambat, pilihan harus dibuat. Bertahan dalam bayang-bayang, atau berani menantang dunia demi perasaan yang telah terlalu dalam berakar. Dalam senyap, di sebuah sudut kota Kuala Lumpur yang ramai namun penuh kesunyian, cinta terlarang itu terus berdenyut rapuh namun keras kepala, seolah menolak tunduk pada logika.